Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, sahabat Rika, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Widiastri di program Kabar Alumni ya. Dan yang pastinya di Kabar Alumni hari ini kita sudah mengundang salah satu alumni tahun berapa nih Pak? 2009, wow ternyata lebih dulu bapaknya dibanding saya ya. Dan untuk kabar alumni hari ini itu kita mengundang salah satu alumni yaitu Bapak Putu Eka Wijaya, salah satu owner bengkel Putra Karya Setiabudi. Nah ini letaknya di mana Pak? Di lingkungan Bantang Banu, Sukesade. Oke, kita sapa dulu beliau ya. Apa kabar nih Pak? Udah lama nih nggak ke SMK 3 Singaraja atau baru atau gimana? Oh, ya kabarnya baik. Ya, kebetulan ini lama ini nggak dapat main ke sini karena sibuk di kerjaan aja sekarang. Nah untuk usaha Bapak ya Pak ya. Kita ke flashback ke 2009 dulu. Ya, dulu Bapak jurusan apa? Teknik permesinan waktu saya sekolah itu namanya. Teknik pemesinan. Nah kemudian dulu tuh ada berapa kelas nih di teknik pemesinan? Ada 2, TPM 1 dan TPM 2. Oh gitu. Untuk teman-temannya mungkin disapa dulu. Ya untuk teman-teman saya, ya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Lama sudah kita nggak dapat ketemu nih. Ya jadi untuk sahabat mereka yang penasaran nih, beliau ini siapa sih sebenarnya? Tadi kan Widi sudah bagi tahu nih, beliau ini merupakan salah satu owner. Nah, mungkin seperti kata pepatah, kalau nggak kenal ya nggak sayang ya Pak ya. Ya udah kita kenalan dulu Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, kemudian tinggalnya di mana, dulu guru-gurunya siapa yang mungkin Bapak ingat, kemudian statusnya sudah berkeluarga atau tidak, sudah berkeluarga atau belum, kemudian usahanya di bidang apa. Baik, ini terima kasih nih sudah mengundang saya untuk datang ke radio. Nah, kenalkan ya, nama saya Putu Eka Wijaya. Sekarang saya tinggal di lingkungan Bantang Banu, Kelurahan Sukesade, Kecamatan Sukesade. Nah, sudah gitu, dulu waktu sekolah di sini guru-gurunya sih masih semua sih saya ingat, tapi
nggak tahu sekarang apa ada pensiun atau tidak itu. Ya salah satunya mungkin dari Pak Agus yang sekarang pasti masih aktif di bengkel. Udah gitu ada Pak Dwi, Pak Arye, Pak Arnawe, banyak lagi dah yang lain juga. Selain dari guru bengkel kan guru teori-teori juga. Ada wali kelas saya Ibu Wayan Antari. Mungkin apakah masih di sini atau udah pindah nggak tahu. Udah berapa tahun nggak ketemu ini sama Ibu. Itu paling ingat karena dia wali kelas waktu itu kan sistem dari wali kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tetap gitu. Jadi 3 tahun ingat sekali jadi sama beliau. Berarti waktu 2009 itu di bawah kepemimpinan siapa tuh Pak kepala sekolahnya? Itu Bapak Dharma Bandem. Bapak Dharma Bandem. Ya, Oke. ya. Dan untuk teman-teman yang biasa diajak warawiri nih, siapa nih Pak biasanya Pak? Mungkin siapa tahu teman-temannya ada yang nonton. Oh iya ya. Wah iya, kalau yang itu sih hampir semua kita satu kelas itu warawiri bareng terus itu. Karena ada yang kos, kadang kumpul di kos si A dulu. Mungkin hari ini, besok ada acara di kos si B gitu. Ya, tapi ada sih beberapa teman yang tetap dia juga di jurusan kerjanya, ada beberapa yang di pariwisata yang sekarang kita masih aktif kan karena ada sosial media, jadi gampang Nah, ya kita ini. benar-benar. Tinggal ketik nama, udah ketemu deh Pak ya. Dan untuk dulu kan jurusan mesin nih. Kenapa sih dulu milih jurusan mesin? Asal sih pertama dari hobi itu saya. Memang saya senangnya di sepeda motor sih karena kita anak muda dari SMP itu senang bisa dibilang hobi jelek sih trek-trekan gitu bahasa gininya. Nah, dari sana ada keinginan ke teknik mesin jadinya mesinnya. Dulu mesin itu udah ke mesin bubut, fries atau gimana tuh dulu Pak? Ya, kalau waktu saya itu teknik mesin itu dibagi 3 kan. Ada mesin otomotif untuk yang mobil, sepeda motor, itu mesin produksi yang jurusan saya mesin bubut itu. Ada mesin las lagi satu, teknik lasnya. Ya. Jadi saya yang jurusan saya pilih ke teknik produksinya gitu. Gitu. Untuk sahabat Rika yang mungkin kembali flashback ya di tahun 2009, ternyata begitu ya keadaan SMK 3 Singaraja ya Pak ya. Dari namanya Eka Bubut nih, tadi kan Bapak bilang Bubut. Kenapa ini bisa namanya Eka Bubut Pak? Oh iya ya. Gini tuh, apa namanya? Nama bengkel saya sih perusahaannya Putra Karya Setiabudi. Itu pun ada arti dan maknanya gitu. Nah, begitu, tapi di berjalannya ini malah yang terkenalnya Eka Bubut karena nama saya Eka gitu dan kebetulan spesialis bubut yang ada di Singaraja jadi dibilang Eka Bubut gitu. Justru nama bengkel yang aslinya sedikit yang tahu gitu. Nah, jadi brandnya kita pakai itu udah jadinya Eka Bubut gitu. Tapi tetap di izin usaha, di semua dokumen-dokumen tentang perusahaannya tetap Putra Karya Setiabudi. Berarti emang dari SMK ya Pak ya, suka yang namanya mesin bubut. Oh, mesin bubutnya sih, mesin produksi sih tepatnya. Oh iya, Karena mesin di sana produksi. selain bubutnya kan ada price-nya. Karena dari mesin itu banyak kita bisa berkreasi, membuat spare part untuk motor-motor yang sudah langka terutama, yang sudah nggak ada jualnya, kita bisa produksi. Itu kelebihannya. Berarti emang suka sama mesin. Ya. Jadi untuk sahabat Rika, kalau saya pikir ternyata mesin-mesin tuh harganya mahal banget. Jadi jurusan di SMK 3 Singaraja sebenarnya jurusan paling mahal tuh jurusan mesin ya Pak ya. Benar. Kalau dari harga mesin nih Pak ya, kira-kira berapa digit nih Pak? Itu ya hampir ratusan juta sih satu mesinnya itu. Keren ya. Dengan harga dolar sekarang, soalnya rupiahnya terus melemah, harga mesinnya naik semua ada. Karena Jadi hubungan antara pakai dolar kurs. dan rupiah? Ini kan mesin ini datangnya dari luar negeri semua. Dari luar negeri. Jadi kurs rupiah melemah, terus dah. Makanya kalau kita bisa saat rupiahnya tinggi di sanalah kita beli dulu. Gitu. Itu ya tipsnya ya Pak ya. Jadi dulu setelah berarti 2009 itu lulus. Ya. Masuknya di 2007. 6
2006 kan? 2006. 2006 kan 3 Dua- tahun. Oh, 3 tahun. Oh iya benar benar. Benar. Dari kan Bapak tamat 2009. Kemudian itu langsung bekerja atau sekolah melanjutkan? Saya kerja. Mm-mm. Kebetulan itu sana dari tamat, saya dulu sih magangnya di Denpasar. Jadi saat itu ditarik dari bukan ya, apa diajak sama tempat saya magang itu Dulu bapaknya magangnya di mana? Sinar Logam namanya di Sesetan. Hmm. Ini saya sempat ikut di sana dulu sambil nyari pengalaman dah gitu. Apalagi itu masih muda, lagi seneng-senengnya, wih jalan-jalan main, apalagi itu di Denpasar gitu. Sambil nambah teman Denpasar juga kita gitu di sana. Itu dah artinya saat itu memang benar-benar ingin cari pengalaman kebebasan. Pada saat itu sedikit pun nggak mikir, wih dapat gaji sini nggak masalah, yang penting saya Dapat pengalaman. kerja dulu dan bisa pakai nutup-nutupin bayar kos di dasar, pakai main-main sama temen gitu aja. Belum kepikiran untuk wih nabung dulu nanti biar bisa ini, belum ada sama sekali. Di sana itu awalnya dulu. Setelah itu mulai lagi karena pengen punya motor balap kan harus punya kita tabungan, punya uang, wah barulah di sana baru nabung gitu. Cari terus misalnya jenjang karirnya gitu. Setelah di Denpasar itu saya kenal sama pengusaha di perusahaan ikan di Benoa. Dia punya perusahaan kapal penangkap ikan di bengkelnya. Karena setiap beliau bawa garapan ke Sinar Logam itu saya yang nangani. Di sanalah beliau sempat kita berdiskusi, ada penawaran diajak ke Benoa kerja. Nah, di sana setelah saya pikir-pikir, karena saya sudah sekarang saatnya perlu dah nih uang itulah bahasanya untuk membiayai hidup Denpasar yang sangat tinggi. Iya, Udah itu benar. pengen beli cita-cita kayak gitu, punya Iya, motor baru ya. Nah, saya mau ke sana dan di sana pun 3 kali lipat berapa pendapatan di Sesetan saya dibayar, makanya itu yang menggiurkan. Wah, kira-kira di umur berapa ya? Berarti di umur 20 tahun ya? Mungkin waktu itu masih 19 saya Oh, waktu itu. 19 tahun Bapak sudah menghasilkan jutaan rupiah. Ya untuk di daerah kebetulan kan UMK Denpasar saat itu sudah tinggi juga gitu. Oh, keren ya sahabat Rika. Perlu dimotivasi nih untuk sahabat Rika, terutama untuk jurusan mesin yang baru tamat. Karena peluang mesin itu sebenarnya besar banget ya Pak ya di dunia kerja. Sangat besar. Itu enggak jurusan mesin ini kita kan bicara untuk mesin yang jurusan produksi ya, produksi. Produksi itu enggak mesti yang harus kita produksi itu di bagian motor baru bengkel gitu loh, otomotif. Contoh aja seperti ini pun juga bisa kita produksi ini botol ini. Oh iya. Ya, ini dari mesin produksi, cuman kan bahan bakunya yang membedakan. Oh. Kebetulan di sekolah kita diajarkan yang untuk buat biar bermanfaat mungkin ke masyarakat sini roda pintu atau ini kan bahan dasar besi-besi. Tapi kalau kita sudah ke dunia usaha, dunia industri luas bisa buat seperti ini bahan dasarnya plastik. Ya, Tapi untuk alat untuk membuat alatnya ini sama, Ya. mesinnya itu sama, cuman beda bahannya. Ini kan sekarang istilahnya sudah masuk ke digital, udah komputerisasi semua. Ada mesinnya, mesin produksi CNC dia. Udah semua CNC pakai ya. semua pakai komputer itu. Makanya cita-cita ke depan saya kan di Punya tempat saya mesin. harus ada CNC. Di SMK 3 sudah ada Pak. Ya, desa harga. Kebetulan waktu saya dulu dapat sih pelajaran teorinya aja karena mesinnya enggak ada untuk praktek gitu. Ya nggak apa-apa. Dulu waktu Bapak ada mesin apa aja? Yang Di manual-manual semua sudah lengkap, sudah termasuk lengkap untuk bubut, press itu. Oh, udah lama. Jadi materinya pun sudah dapat CNC, tapi sebatas kita diajarkan teori. Teori aja. Dari buat programnya gitu. Cuman untuk prakteknya belum gitu. karena Karena belum. mesin tapi syukur untuk yang adik-adik sekarang harusnya sudah lebih bersyukur bisa langsung praktekkan itu. Bener banget nih. Dulu bapaknya karena nggak ada mesin jadi nggak bisa belajar. Tapi beliau ini belajar otodidak ya Bapak ya. Dan apalagi yang sekarang mesinnya lengkap semua, mesin ada di SMK 3 Singaraja. Jadi sahabat Rika gunakan peluang sahabat Rika untuk belajar di SMK Negeri 3 Singaraja agar bisa seperti beliau ini yang sukses sekarang nih. Dan tadi sudah ngobrol-ngobrol nih Pak ya, di usaha Bapak sekarang itu udah berapa ada karyawan Pak?
Karyawannya sih yang sementara sekarang ini 11 orang sudah ada. Ada 11 orang sahabat Rika, bukan satuan lagi, tapi sudah 11 ya. Untuk 11 orang di sana itu emang lulusan dari SMK 3 Singaraja atau gimana Pak? Ada yang lulusan SMK 3 Singaraja, ada juga dari SMK 1 Sukasade. Gitu. Tidak gini juga apa namanya? Tidak semua juga itu yang jurusan mesin tamatnya. Oh gitu. Jadi Memang mereka dari hobi gitu. hobi dan belajar otodidaknya ya Pak Jadi ya. karena sudah hobinya ada, jadi saya pun menjelaskan pekerjaan itu sedikit aja dia sudah paham. Itu jadi gampangnya. Iya benar. Dan kan tadi Bapak bilang ada karyawan dari SMK Negeri lulusan SMK 3 Singaraja. Nah menurut pandangan Bapak nih, lulusan SMK 3 Singaraja ya, itu seperti apa? Kan sekarang Bapak bosnya nih ya, kemudian karyawannya salah satu alumni SMK 3 Singaraja. Melihat cara kerja dari SMK Negeri 3 Singaraja itu gimana Pak? Kalau yang alumni-alumni sih sebagian besar bisa dikatakan kerja itu mereka bisa. Cuman perlu kita pengarahan aja, memanajemennya waktu, ngarahin cara biar gimana caranya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu gitu. Dan hasil dengan hasil yang maksimal gitu. Tinggal itu aja. Dari gininya sih basic dia teori atau gini sudah dibilang termasuk bagus lah yang tamat-tamatannya. Apalagi yang kerja-kerja tempat saya kan sebelumnya juga magang di tempat saya. Jadi mereka sudah paham ini ya situasi di bengkel. Udah itu sama rekan-rekan senior sudah akrab. Itu yang jadi lebih cepat jadinya mereka kuasai ininya pekerjaannya. Oh berarti di usaha Bapak saat ini menerima orang magang, siswa magang. Nah untuk siswa magang di tahun ini ada Bapak dari SMK Negeri 3 Kebetulan Singaraja? ada SMK 3 Singaraja ada, SMK 1 Kubu Karangasem ada, satu. Jauh banget ya padahal ya Pak ya. Dan untuk SMK 3 Singaraja ada berapa orang hari ini Pak? Tiga orang, kawan, 3 orang. Dari jurusan mesin. Jurusan mesin. Itu sih apa namanya? Kita kan juga bengkelnya sekarang saya setelah pindah ke depan di pinggir jalan raya juga pengembangan selain kita buka bubut, saya juga jual spare part sepeda motor, udah gitu kita buka juga untuk bidang otomotifnya yang servis sepeda motor. Wah gitu. keren ya, menyelam sambil minum air sebenarnya ya Pak ya. Gitu lah. Jadi kan satu atap dah itu. Iya benar. Jadi selain bisa di dunia mesin, sebenarnya mesin itu luas ya jangkauannya ya Pak ya. Kalau kita belajar mesin bisa ke sepeda motor, bisa ke mobil, bisa ke alat-alat apa namanya tuh rumah tangga. Industri rumah tangga ya. Iya Pak ya. Apalagi seperti sekarang kan banyak sekali yang bisa kita produksi asalkan kita mau sedikit lebih berpikir dan mau juga manfaatkan teknologi. Seperti sekarang udah WiFi gampang, kita cari buka YouTube apa asalnya alatnya yang berguna di masyarakat. Contoh kita pertanian, kita punya orang tua di desa, pasti secara teknologi dan informasi mereka ketinggalan. Kita yang anak muda harus cari tahu informasi lebih awal, bisa dah kita bantu mereka. Misalnya mereka ternak babi, kita buatkan dan supaya nggak manual mereka mencacah papah pisang, kita bisa buatkan gitu. Oh mereka buat ini apa namanya minyak dari kelapa di kampung-kampung kan masih banyak. Kita buatkan dah itu hal dari alat pemarut, pemerasnya. Semua itu ada? Ya, jadi kan dari teknologi ini dah yang susah kita permudah kan bisa gitu. Benar. Itu Jadi mempermudah aktivitas ya Pak ya. Apalagi kan itu pasti jadi satu kebanggaan bagi orang tua kita nanti. Benar. Saya nggak rugi loh biaya kamu sekolah bayar. Itu ke orang tua pasti nggak nuntut seperti itu, tapi dalam hati pasti Benar. punya seperti itu. Setuju banget gitu. nih untuk Bapak Budi ya, Bapak Eka ya. Jadi emang seperti itu ya sebenarnya ya Pak ya. Jadi kalian itu disekolahkan di sekolah teknik, kemudian mendapatkan keterampilan ya Pak ya. Tinggal pilih mau kerja, mau melanjutkan atau mau berwirausaha. Nah untuk wirausaha sendiri nih Pak, gimana nih perjalanan karirnya? Mungkin dari usaha kecil dulu sampai sesukses sekarang ini. Ya memang sih kalau yang namanya usaha apalagi merintis pasti dah
susah dulu. Jangan kita ini sih tips ini, jangan dulu punya pandangan lihat yang sudah sukses-sukses itu kita langsung minder, wih nggak, malas lah buka ini nanti nggak bisa gini nggak bisa. Jangan takut mencoba ini dulu. Yang penting kita coba dulu. Nanti kalau kita sudah memang benar-benar pas itu maksudnya, dan pas itu kerjanya sesuai dengan SOP kerja, udah gitu kita tidak berbohong saat bekerja. Pasti Attitude-nya bagus. attitude. Karena Pasti itu Tuhan tuh nanti sebenarnya ya Pak ya. nanti kasih hasil yang maksimal juga gitu. Nggak mungkin dah Tuhan tuh, orang ini jujur kerja keras, nggak mungkin dah jauhkan dari sukses. Cuman kita perlu bersabar dan terus tingkatkan kompetensi biar bisa menghadapi persaingan. Soalnya di sekarang ini kan banyak pasti juga pesaing-pesaing kita gitu. Tapi kita bersaingnya yang positif gitu. Pasti dah ketemu nanti suksesnya. Dan itu pun ini maksudnya saya pun buka ini kan maksudnya dari pertanyaan tadi, wirausaha dari awalnya gimana gitu. Sebenarnya tuh termotivasi dari sedikitnya bengkel bubut yang ada di Singaraja. Jadi kita anak-anak muda, saya bersama teman-teman saya mau modif sepeda motor, misalnya mau setting motor harus ke Denpasar kirim, rubah bloknya, pistonnya, headnya kita modif untuk pakai balap gitu. Harus ke Denpasar. Kan dari Singaraja ke Denpasar lumayan itu jarak. Iya, Udah itu sampai di sana pun saya lihat lagi kebanyakan malah orang luar yang pegang bobot itu. Jadi bengkel-bengkel bobot itu kebanyakan orang Jawa itu. Nah, mohon maaf ini bukannya ada unsur apa menjelekkan salah satu gitu. Tidak. Dari itu udah motivasinya, kok orang Bali ini kemana? Masa sih nggak ada bisa dari sana lah. Iya benar. Malah gini saya semangatnya untuk membuka bengkel bubut ini biar bisa gitu. Soalnya beberapa kalau garap di sepeda motor tuh kita perlu, kurang nih lagi sedikit, masa harus ke Denpasar dan udah waktu, dan sampai di sana pun kita harus masuk antreannya dia dulu gitu, nggak bisa langsung digarap gitu. Karena ada yang duluan, lebih kita kan wajar lah itu. Jadi itu udah salah satunya pemecut saya, jadi harus bisa nih punya di Bali, adanya khususnya di Singaraja lah dulu. Bantu teman-teman yang seneng di otomotif ini sebenarnya, yang balap. Gitu. Jadi memang termotivasi dari jarak ya pertama ya Bapak ya. Jarak, kemudian peluang bahwa kita itu bisa berdiri di kaki sendiri sebenarnya. Dan yang pastinya untuk memajukan daerah sendiri juga sebenarnya. Iya Pak ya. Ya, makanya dari dulu kan pasti orang ngirim itu, kirim mesin mana ke Jawa gitu. Di Bali pun sekarang bisa, dan di Singaraja sudah ada itu gitu. Bener, dengan SDM yang maju sebenarnya kita bisa buka usaha sendiri sama seperti beliau ini. Jadi berarti untuk memulai usaha itu dimodalin dulu dari siapa nih Pak? Oh ya, di awal kalau saya sih dari modalnya istilahnya ada bantuan dari bank. Oh Kita iya seperti sekarang misalnya pemerintah keluarkan kredit kur itu, saya jadi ambil dari sana. Di awal pun saya sebenarnya yang usaha saya buka las. Oh, dari las dulu. Ya, karena di bubut di teknik produksi ini kan udah berhubungan pasti las itu. Jadi saya kuasai ilmu lasnya karena dapat juga di waktu sekolah tuh las. Dan las itu kan kita punya satu mesin las, satu mesin gerinda, kita sudah mampu produksi yuk. Nah, railing tangga, kanopi, itu istilahnya. Yang sedikit dari modalnya, tapi juga lumayan itu hasilnya kalau ditekuni. Mungkin yang sekarang orang itu memandang, jurusan las nanti pada gini. Kotoran nih gitu ya Pak ya. Ya, kotor. Mesin pun juga kotor, tapi mungkin dia cara pandangnya, dari gini nggak tren lah, nggak gitu. Iya, karena sekarang setiap saya tanya nih Pak ya ke siswa gitu, kenapa sih kamu nggak milih ini? Ya soalnya di sana kotor gini. Tapi mereka tuh nggak tahu sedikit las itu mahal banget Pak sebenarnya gitu. Jadi bisa menghasilkan banyak uang. Nanti sih gini istilahnya, kalau ini saran ya untuk orang-orang tua yang mungkin punya anak. Memang kita udah kalau cari yang umum kan pasti harus lanjut ke kuliah. Kita biasanya kemampuan yang pas-pasan gitu, mohon maaf ini bukan yang merendahkan. Kan kita pasti arahkan anak ke jurusan ke SMK biar setidaknya tamat adalah sedikit keterampilan untuk meneruskan nanti dia menjalankan hidup. Nah, nanti untuk pemilihan jurusan kalau memang dia laki-laki sih ini terutama ini kan, kalau perempuan nggak mungkin dah di las atau mesin gitu. Mungkin aja sih ada tapi sedikit aja. Itu jangan takut untuk
ini anaknya dicarikan jurusan las, mesin produksi apalagi sudah pasti berkembang gitu. Memang karena edukasi ke orang tua masih sedikit, Iya, belum bener. begitu paham. Dan orang tua pun pasti punya pemikiran nggak salah. Wih saya pokoknya anaknya biar terbaik. Nah kalau ada yang bagusan, kenapa enggak gitu. Iya. Padahal jurusan las mesin produksi ini sangat sangat bagus. Sangat ini. menjanjikan. Apalagi pembangunan sekarang, wih banyak sekali di Singaraja aja rumah-rumah subsidi atau gini. Itu udah banyak sekali tuh. Pasti itu mereka perlu pagar, Iya. perlu pintu dan pintu sekarang kan pasti terbuat dari besi ya gitu. Bener. Dan itu harganya lumayan, pasti ya. per meter itu sekarang seperti Iya, sekarang per meter benar-benar. persegi makin luas. Bener. Jadi jangan berpikir terlalu banyak ya soal kita tuh sebenarnya harus bisa survive. Ya, Kemudian harus bisa berproses juga untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan untuk para orang tua jangan berpikir 2 kali lagi untuk sekolahin anaknya di jurusan mesin di SMK Negeri 3 Singaraja. Karena semua ada lengkap di sini ya Pak ya. mesin. Nah, Ya. Nah itu kan itu awalnya saya di las karena itu udah karena modal masih sedikit biar mampu buka dari sana dulu las. Karena waktu itu sih sebenarnya kalau tetap saya di Denpasar masih bisa gitu. Tapi karena waktu itu saya tinggal di sini di rumah kan sama nenek dan adik-adik. Kebetulan saat saya masih kerja itu nenek saya meninggal. Jadi adik-adik nggak ada jaga mau nggak mau saya harus pulang. Ayah sama ibu saya kerja bangunan. Mereka kan merantau proyeknya. Jadi nggak bisa standby di rumah. Ya benar-benar. Jadi hanya nenek yang jaga. Nah, nenek setelah meninggal, itu kalau orang tua kembali ke rumah, nanti untuk membiayai juga adik-adik. Mungkin masih sekolah itu. Saya pun baru kerja kan belum mampu lah. Iya, Hanya untuk benar. diri saya sendiri aja udah pas-pasan untuk di Denpasar waktu itu. Makanya itu udah pulang. Nah, saat pulang berpikir lah kita, wih apa ambil kerjaan di Singaraja, tak lihat gini bengkel bubut yang sesuai skill saya nggak ada kayak gitu. Bener. Baru dah gitu melarikan diri sama teman juga buka las dulu gitu sama lihat nanya-nanya ke teman-teman gitu. Nah di sana baru ya saya berpikir lagi setelah kita bisa dari tetangga-tetangga dulu ngasih kerjaan gitu. Buat jemuran gitu, buat kanopi gitu. Jadi di sana pun strateginya saya minta uang dulu karena pakai beli bahan belum ada. Gitu. Bener. Di sana kita harus punya komitmen, berani sesuai janji kita, barang pasti kelar. Harus bertanggung jawab. Ya, Pak, bertanggung jawab. Oh, ini di sana dah sampai saat itu untuk meyakinkan tetangga saya ajak dia ke toko besinya. Biar Jadi, tahu benar-benar tahu harganya berapa kenapa sebenarnya. kok segini hargamu kakak di tempat yang ini? Nah, ini loh besi pilihan saya. Ya, kalau mau minta yang lebih murah bisa, ini besinya gitu. Jadi di sana, nah jadi tetangga itu karena saya mau fair, mau jujur dengan kualitas, mereka sih nggak masalah untuk harga. Lebih mahal nggak apa-apa. Ya penting saya jangan dibohongi di bahan gitu. Karena kalau pintu sudah jadi dan sudah tercat, nggak bakal tahu itu besi tebal atau besi tipis gitu. Iya benar. Apalagi mereka orang awam kan udah jadi ya gini padahal besinya tipis gitu. Misalnya kakaknya Mengutamakan kualitas ya, Pak. Ya. jadi banyak yang sering ini gitu. Mulai dari sana, ya dia itu pintunya tebal tuh besinya dipakai gitu. Tapi dia puas dengan hasil Pelayanannya. meskipun banyak dia jadinya jatuh harga besinya tapi kan sampai sekarang bahkan ada masih dipakai itu pintunya. Oh gitu, bener. Emang benar-benar mengutamakan kualitas ya Pak ya dibanding harga yang murah. Karena kalau ada harga, ya ada kualitas juga. Itu gitu di sana dah kalau sebenarnya. setelah kita diberi kepercayaan, tinggal kita jaga dan rawat kepercayaan itu. Jangan sampai udah dikasih kepercayaan, nah nih mumpung udah ada uang, kadang kita kan gini, yang biasa aja belikan bahannya tuh juga jadi. Biar di sana. banyak dapat gini nih gitu ya Pak ya. Suatu saat itu rusak dan kelihatan kok tipis sekali kan kita malu apalagi sama orang dekat. Ya, dari sana karena di sekitaran lingkungan rumah saya itu banyakkan pegawai negeri. Udah gitu berlatar belakang pendidikan yang bagus lah. Mereka memotivasi terus ngasih jalan gitu. Diarahkan kebetulan ada juga pimpinan bank BPD Bali yang sekarang di lingkungan Bantang Banue. Dia dilihat saya gini istilahnya skill ada, keuletan ada, dia yang bantu arahkan gitu. Gitu. Ngasih Keren. di awal cari pinjaman itu. Oke. Keren ya. Jadi apapun semua itu harus berawal dari gini dulu Pak sebenarnya modal dan kita bisa mengembangkan modal itu
Itu lebih baik sebenarnya. betul, Ya betul. Pak ya. Jadi untuk karyawan sendiri, kan Bapak nggak bisa kerja sendiri nih ya dengan usaha seperti ini. Karyawan itu dari berapa dulu Pak sehingga bisa jadi 11? Pertama saya sendiri, udah gitu dibantu teman-teman. Ada teman dia istilahnya kan nggak kerja atau gini main ke rumah saya di sana dia ngikut. Pas waktu saya ngelas dia kan ngechatnya gitu. Nah dari sana lah istilahnya itu sih sebenarnya bilang kerja ya memang kerja dia tapi bilang dia kerja statusnya hanya main ke Iya. rumah saya tapi tetap setiap hasil proyek kelar pasti saya kasih dia uang gitu Sebenarnya istilahnya. itu menjalankan hobi sebenarnya ya Pak ya. Hobi yang menghasilkan cuan. Jadi kan teman-teman tuh kadang ini, "Wih," terus dia gini, "Ya aku boleh dah ikut dah kerja sini ya daripada bahasa Bali gelalak geluluk sing karona." Iya bener, gunakan peluang ya Oh, Pak ya, ya, Kang Win. memanfaatkan peluang. Kangen gini dari sana dah kan teman dah itu ikut dia satu. Ya, dah. Baru setelah saya dapat terus pinjaman dari bank, barulah saya mencari gini mesin bubut itu. Kebetulan dapat di Sangsit ada bengkel bubut yang tidak jalan gitu. Ya, di sanalah saya beli itu baru mulai. Setelah saya beli mesin saya pun belum hidup, masih diam itu. Makanya teman-teman yang main atau tetangga, "Loh, kamu punya mesin kok nggak jalan?" Karena pada saat itu listrik saya belum punya. Iya, Jadi kan. mesin itu kan perlu listrik yang besar Iya dulu. benar. Saya cari listrik belum, masih dulu tak diamin aja, tak kumpulin. Ya masih belum ada listrik gitu. Lagi sambil jalan dapat proyek. Waktu itu saya sangat ingat di Panji ada perumahan itu. Orang bangun lagi waktu itu sih lagi marak-maraknya yang pembangunan ini. Jadi saya coba dekati cari mandornya. Padahal di sana saya ingin penawaran kerja sampai dikira saya pengen beli rumah. Cuma sekalian nanya pengembangnya di mana, semua mau nganter karena yang nganter dan pembeli dapat komisi gitu. Ada saya juga nyari pengembangnya untuk negosiasi untuk proyek pagarnya sama gini. Gimana berani ngasih saya nanti kan entah pembagiannya berapa persen tuh ya kita. Nah, kebetulan lah di sana ketemu ya mungkin udah takdir itu. Pas ketemu. Jadi dikasih proyek itu di sana lah lumayan saya dapat gini jadi bisa cari listrik. Dan hidup dah mesin bubutnya. Iya. Setelah mesin bubut hidup bisa terima kerjaan bubut kan kerjanya lebih santai nih Iya. tapi uangnya lebih banyak gitu. Iya benar-benar. Mulai dah saya kurangi lasnya. Pada saat itu lasnya baru pengorbanan. Emang saat pembuatan kita enak di rumah. Tapi saat pemasangan di lapangan Iya. harus panas itu. Di sana perjuangannya. Iya, benar. Kulit ini udah hitam ya gitu ada biasa dah. Ya penting kan cuannya banyak Pak. Ya ke sana. Makanya dari itu dah sama teman-teman yang awalnya pertama aja gitu dah dia, kuangin belasnya fokus ke bubut gitu. Itu udah jadinya dari sana ya kita yang penting tetap aja dulu jangan langsung kita gitu kan. Dapat tahu nanti di bubutnya belum begitu jalan. Gitu. Mulai ya dari satu ini jadi waktu itu di bubutnya saya masih ngerjain engsel pintu dulu yang berhubungan sama di Pagar ya? pagar gitu. Emang kita bisa produksi sendiri nggak beli lagi kan lebih hemat lagi gitu. Iya benar. Sambil ngajarin si temen ini udah bubut gitu. Benar, sembari berproses, sembari membagi ilmu, ya nggak sih Pak? Dan untuk yang itu langsung 11 karyawan. Nah itu tetap gininya bertahap ya hampir setiap tahun saya nambah satu itu dari yang alumni ada tamat terus ya minta boleh saya ikut kerja gitu. Jadi kalau sekarang sih bisa dikatakan agak memilih karyawan. Soalnya yang seperti tadi sih ya kalau saya nih pilihan saya skill nomor 2 atau 3 lah tapi attitude-nya nomor 1. Kembali lagi attitude tuh selalu nomor 1 ya Pak ya, karena pilihannya. untuk membangun sebuah karya tuh perlu perjuangan, yaitu harus berattitude dulu ya Pak ya. Jadi untuk sahabat Rika, dimanapun sahabat Rika itu melamar kerja, itu yang pertama pasti attitude yang baik itu yang dicari dulu ya Pak ya. Betul. Soalnya nanti ngajarin tuh kalau dia sudah etikanya bagus, itu cara berkomunikasi ke rekan-rekannya bagus, cepet dah pasti dia. Gampang diasah gitu istilahnya. Karena ada kemauan untuk belajar. Benar. Nah, untuk produk
dari Eka Bubut sendiri nih Pak, apa aja nih yang dihasilkan? Kalau untuk sekarang kita yang lagi rame dan larisnya kan rubah-rubah head itu dari motor-motor standar di bore up seperti anak-anak muda sekarang dia Oh. itu ya. Dan produk kita sih sebenarnya di Bali pun sudah laris ini. Jangankan Wow. Singaraja dan Pasar Gianyar sudah masuk orderan gitu. Karena tapi untuk saya utamakan yang di Singaraja dulu dari teman-teman Singaraja karena misalnya mereka tuh kan rutin dah pasti. Jadi daripada pelanggan baru tetap gini, mendingan kita rawat dulu pelanggan yang lama, yang loyal ini gitu. Kita harus tetap kasih dia ini apa namanya prioritas gitu. Iya benar. Nah, jadi yang di luar tetap kita juga terima dari Gianyar dan Pasar. Soalnya seperti sekarang mereka daripada kirim ke Jawa, apalagi di Bali ada dan kualitas kita juga bisa bersaing sama yang di Jawa gitu. Bisa dibandingkan ya. Ya, entah itu dari kualitas hasil, dari harga kita juga bisa bersaing. Makanya rame kan jadi pilihan. Kendalanya sih sekarang di jumlah mesin yang kekurangan saya, jumlah mesin dan jumlah orang. Gitu. Makanya sekarang lagi proses pencetakan SDM nih, pencetakan tenaga kerja. Nih, Gitu. untuk sahabat Rika yang baru tamat jurusan mesin bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan langsung ke mana nih Pak kalau mau ngelamar pekerjaan, mau Langsung- lamar di Bapak? Langsung aja ke bengkelnya Eka Bubut sudah di sebelah timur Monumen Triyuda Sakti sekarang pinggir jalan dah jalur Singaraja dan Pasar. Oke. Selain yang teknik mesin, yang teknik otomotif pun saya juga sekarang lagi nyari gitu. Nanti yang mungkin yang senang apalagi yang senang balap pasti double dah dapat ilmunya. Selain kita mengerjakan mesin-mesin harian standar, kita juga kan garap motor-motor balap juga. Oh gitu. Ya, sempat dulu Pak, untuk saya buat booming nama, saya terjun langsung ke dunia balap. Di sana kan ada event drag race di Singaraja. Iya tahu Terus tahu. saya buat motornya di sana gitu. Itulah. Jadi motornya kebetulan ada teman di Gerogak, dia istilahnya bisa dikatakan finansial dari dia mampu lah gitu. Jadi beli-beli spare part yang bisa berkualitas mampu dia. Cuman dia kan nggak ngerti tekniknya mesin gitu. Gimana cara ngerakit, cara buat settingannya. Nah, dia percayakan ke saya gitu. Karena dia pun banyak juga kena tipu dari Jawa ngirim Online tuh ya mungkin ngirim ya Pak ya. kirim mesin ke Jawa, uang sudah transfer, mesin datang tapi tidak sesuai harapan, tidak janji gitu. Baru hidup, coba start sama Yoki, jebol gitu. Gitu. Jadi setelah saya buka Bubut itu kan mulai merambah yang mengetahui dari ke Seririt, ke Gerogak gitu. Nah, dia kebetulan rumahnya di Gerogak, nah dialah minta tolong, bisa nggak buatkan aku mesin motor balap gitu. Ini temannya dia tuh langganan di saya, dia udah ngarahin gitu. Jadi Sana. dari mulut ke mulut ya Pak ya. Dan untuk apa namanya sebulan itu berapa kira-kira menghasilkan produk Pak? Kalau gininya sih untuk headnya itu paling bisa 5 itu istilahnya 5 head karena memang 1 minggu saya target sih 1 head itu yang gini kelarnya supaya bisa kita yang kerjaan harian ini juga nutup Iya gitu. benar-benar. Dan untuk harga 1 head 1 head sih jasanya gini aja dibanderol berapa? cuman 1 juta sampai 1.100.000 yang gitu untuk jasanya. Untuk gitu. jasanya. Kemudian Ya, untuk mesinnya kan bisa buat sendiri juga. Bisa kalau Itu lain juga mesin lagi. beda. Makanya di Wow. jasanya itu ya di sana lumayan juga gitu dapatnya. Itu kan 1 orang itu menyelesaikan Iya. 5. Makanya Kalau sekarang 5 gimana tuh? kita kan punya ada berapa tim ini berapa orang. Itu 1 orang mampu 5 gitu. Akhirnya Keren saya ya. cetak lagi gitu. Heeh. Untuk furnitur gitu gini nerima juga Pak? Enggak ya? Sementara sih ada 1 gini yang apa namanya? Maksudnya furnitur yang dari kayu yang ini. Ada 1 di sini istilahnya pelanggan saya yang cukup loyal juga bisa dikatakan. Dia seneng ini apa namanya? Istilahnya buat dari kayu-kayu tuh dia tuh orangnya seneng teknik dan kebetulan juga bos besar itu jadi Iya. rumah-rumahnya dia tuh apapun dari railingnya gini pakai Semua tuh produk Ah, dari Eka itu dah. Bubut. dia minta bantuan saya dah gitu apalagi dia penghobi senapan nah dari senapan itu kan
pasti juga ada popornya terbuat dari kayu dari gini. Itu udah semua kita bisa buatkan itu. Di sana juga masukannya lumayan itu. Dapat. Benar, lumayan. Emang mesin itu luas banget sebenarnya ya Pak ya, luas banget belajarnya juga. Dan sebenarnya nih Pak ya, dari sebuah kesuksesan, titik terendah Bapak di mana nih? Waktu itu sih dibilang sempas gimana itu ya? Ya bilang di rendahnya sekali paling saat waktu baru-baru mulai merintis itu aja dah. Peralihan dari kita selesai kerja, udah itu mau merintis, di sana dah sedikit ada kebingungan karena Saya harus gimana nih gitu ya Pak ya. kita punya skill, punya gini ternyata nggak ada modal, nggak bisa juga gitu. Harus gimana jadi caranya gitu. Itu dari sana aja sih gini ya Benar. sedikit. Sebenarnya kalau dari titik terendah itu kita tuh belajar ya Pak ya. Jadi saat kita sukses itu kita bakal flashback, oh saya pernah mengalami ini, jadi saya tidak akan mengalami itu lagi. Nah, betul. Itu yang tadi yang paling benar yang saya alami saat kita ketemu titik terendah tapi kita tetap masih berusaha, pasti imajinasi pemikiran tuh keluar semua. Wih, gimana caranya nyariin seperti saya tadi dah. Saya minta uangnya duluan. Pak, saya minta dulunya ini pakai modal beli besinya sama bahan kira-kira. Jasanya diam dulu, setelah kelihatan hasil kelar boleh mau bayar lunasi langsung boleh hari ini. Dari sana gitu. Kita pasti aja ada dikasih jalan asal mau berusaha gitu. Perjani banyak ya gitu. Oh, enggak masalah. Beli besi di mana kamu beli besi gitu di sana gitu. Toko ini kita ajak ke sana seperti tadi. Langsung deh dia. Bahkan dia ngerti juga jadinya. Sekarang kan kamu nggak bisa ini bawa gini. Ya tokonya aja suruh langsung. Ya Pak, tapi harus biaya gini tambahan, nggak masalah. Tambahan nih ongkos kirim gitu jadi. Emang ada orang baik sebenarnya di saat kita itu berusaha ya Pak ya sebenarnya ya. Gitu dah. Dan kan Bapak tadi bilang selain di Singaraja juga ke Gianyar, kemudian ke Denpasar. Itu sebenarnya siapa yang menghubungkan Pak? Karena ada dua sih tuh. Karena Apakah dulu Bapak kan menggunakan promosi nih? waktu saya Denpasar kan jadi masih Denpasar kan teman-teman. Udah itu seperti sekarang kan sosial media di Instagram jadi ada beberapa teman-teman itu yang pinter lah mainkan kamera. Itu dia share produk kita. Nah, dari sana dah tahu. Yang banyak tahu dari luar kan saat event-event balap ini. Jadi saat ada event balap itu semua pasti kumpul ya mau di Buleleng. Pasti orang negara orang gini Semua ke ikut. Buleleng. Motor situ podium, siapa itu? Oh, anak Singaraja itu tuan rumah dia gitu. Nah itu kan produknya gimana? Kita dilihat dari motor kita kan garap-garapannya. Ini ya buat sendiri. Bengkel bubur, pantas dah itu dia aja. Gitu. Ada dari sana ada timbul semua order. Makanya banyak di HP saya itu kan nomor-nomor baru. Siapa? Saya dari sini. Kok ya lihat di Google Map atau gitu seperti sekarang. Benar. Sekarang dengan adanya sosial media ini sebenarnya dipermudahkan banget ya Pak ya. Apalagi ada beberapa untuk ajang promosi di mungkin Buleleng apa namanya tuh? Info Singaraja. Ada Bisa. POB gitu ya Pak ya. Itu dah kalau kita harus mau kreatif lebih sedikit lebih kreatif itu pasti dah banyak jalan ini. Banyak jalan menuju kesuksesan sebenarnya. Gitu. Dan untuk pesan nih Pak ya, untuk ada nggak sih pesan untuk generasi muda Singaraja nih? Mungkin ada yang dengerin, gimana sih sebenarnya untuk memulai usaha seperti apa dan sampai sesukses ini seperti apa gininya? Tipsnya? Tips yang pertama sih pasti ingat dulu orang tua. Orang tua kita di rumah, ayah, ibu. Itu yang pertama, jangan sampai kita abaikan mereka. Udah yang kedua, tetap doa kepada Tuhan Yang Maha Esa biar kita dipermudah lah untuk jalan kita. Itu aja, simpel aja permintaannya, jangan yang aneh-aneh, nggak perlu. Nanti Tuhan pasti udah ngerti kok, udah speknya ini udah layak dia naik tingkat, udah ini pasti gitu. Udah itu tetap attitude-nya kita jaga, kejujuran kita jaga, pasti dah. Itu aja, simpel itu aja. Kerja kerasnya harus tetap wajib itu. Apalagi kita anak muda. Coba aja ke pasar. Orang tua itu loh udah berumur masih jualan canang. Bener. Masa kita yang muda Yang masih kalah? enerjik ini nggak harusnya gini kita ya, harus Pak? sampai lembur nggak masalah gitu.
Itu aja pasti, dan nanti suksesnya ngikut dah. Iya. Uang itu pasti nyari kita. Bener, emang doa orang tua itu sebenarnya Nah, manjur banget. Betul, Iya, Pak, orang ya. tua. Jadi yang pertama kita harus meminta izin dulu dengan orang tua. Orang tua. Itu yang pertama. Meminta doa semoga kita selalu dimudahkan Ya. setiap perjalanan kita gitu. Dan untuk dari hasil kesuksesan sekarang itu sudah mencapai berapa digit nih, Pak? Berapa di total tuh gininya ya, isiannya ya. Hampir lah. Ratusan? Ya, kalau sama bilang gini tempat dah. Wow, Itu tempat miliaran. Nggak main-main, saya kira ratusan ternyata miliaran. Emang Yang misalkan tempat usahanya itu. oh Itu. gitu. Ya, tempat usaha yang sekarang itu dah. Bapak mau ngerekrut gini nggak admin nggak? Saya boleh nggak di sana? Memang sih rencana ke depan ada, kebetulan sebelumnya kan memang pakai admin saya. Sisanya dengan jumlah barang spare part yang banyak nggak mungkin itu pencatatan. Semua sistem komputerisasi semua sekarang. Oh, Bener. absen semua sekarang udah komputerisasi gitu. Sebenarnya saya pertanyaan pribadi nih Pak ya. Ya, ya. Kalau disuruh memilih menjadi seorang wirausaha apa pegawai? Karena banyak nih sebenarnya ya. Mendingan jadi pegawai aja karena setiap gini dapat uang bulanan nih, setiap satu tuh udah punya gaji. Nggak mau dah jadi wirausaha karena takut nanti usahanya kayak gini. Menurut Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya keduanya sih bagus. Kembali kita harus analisa di sana kemampuan spek kita lah, istilah seperti HP speknya berapa sih nih, mampu nggak diisi yang berat nih kapasitasnya gitu. Sekarang di sana kita harus tahu untuk spek kita. Suatu saat kalau misalnya dari pegawai pasti jenjangnya pegawai dulu baru wirausaha, nggak mungkin dah bisa langsung ke wirausaha kecuali mungkin ada bisnis keluarga. Kita hanya meneruskan. Ini kita membangun ya, nggak contohnya. Membangun itu susah banget. Ya, gitu. Lain dengan meneruskan gitu sih. Jadi untuk yang jadi pegawai jangan berkecil hati. Di sana pun kalau kamu tetap tekun, tetap ikuti aturan tempatmu bekerja, pasti juga sukses. Nggak mesti harus jadi wirausaha. Begitupun nanti setelah memang benar-benar sudah skillnya kita kuasai, ilmu manajemen kita kuasai, tidak ada salahnya dicoba untuk usaha supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Iya benar. Jauh gitu. Tapi kalau Bapak disuruh milih pegawai atau wirausaha? Kalau dengan saya sekarang ya wirausaha, karena kita udah miliaran sudah kuasai gitunya istilahnya, ilmunya. Bener nih, setuju banget sama bapaknya. Jadi untuk sahabat teknika nih, terutama untuk yang jurusan mesin, ini bapaknya menjadi testimoni salah satu alumni dari SMK 3 Singaraja sudah menghasilkan miliaran rupiah loh. Berapa umurnya sekarang, Pak? Umur 34. Baru 34 tahun sudah Pak menghasilkan miliaran. Wow, nggak kebayang ya, saya juga nggak kebayang nih. Bener. Dan untuk harapan ke depan untuk SMK Negeri 3 Singaraja, untuk generasi muda Singaraja dan usaha Bapak, apa nih Pak? Ini harapan ya untuk SMK 3 kan. Ya semoga bisa lagi menghasilkan alumni-alumni yang terus berprestasi. Udah gitu untuk yang anak muda Singaraja jangan malu untuk bekerja gitu aja. Meskipun tuh kerjaannya kasar gitu. Karena nggak semua itu kerjaan halus. Soalnya kalau mau kerjaan halus kamu harus mampu bersaing, itu istilahnya entah dari IQ, dari fisik gitu. Contoh umpamanya dari kerjaan halus, dari IQ pegawai bank, kamu harus mampu bersaing dengan ratusan pelamarnya di sana. Kamu mau kerja halus dengan fisik yang bagus, jadi kepolisian, jadi angkatan, fisikmu harus bagus gitu. Kalau kemampuan kita di sana cukup, kanggoin kerjaan yang Bapak aja dulu mampu, ya penting itu halal, itulah bahasa gini. Nanti saat itu udah dapat pembelajarannya. Oh, kalau ini seperti ini dia, ini strateginya untuk menambah omset ini, apa sih harus kita perbuat? Itu. Di sana ilmu-ilmunya nanti pengalaman itu kan ngajarin kita. Seperti itu aja. Untuk usaha Bapak? Kalau untuk usaha saya sih sekarang saya harapannya sih semoga bisa berkembang aja dulu. Setelah berkembang bagus, baru saya akan bertumbuh, mungkin buka cabang
di Seririt Iya atau gitu. benar. Harus buka cabang. Ya, Saya doain rencananya. semoga Bapak cabangnya banyak. Amin. Sampai seluruh kabupaten ada cabangnya Bapak. Amin. Dan nama Eka Bubut di sini viral bakal setelah ini, ya Pak ya. Setengkare. Nanti jangan lupa dibagi persenannya, karena saya sudah mendoakan. Dan kata motivasi nih sebagai closing statement, ada nggak sih kata motivasi yang dari dulu Bapak pegang sampai sekarang? Kalau kata motivasi apa ya? Versi diri sendiri Pak. Memang saya sih tipenya kerja keras ya orangnya. Mungkin itu aja dah motivasinya. Tetap jaga kerja keras, istilahnya seperti bahasa orang sekarang, hasil itu ini apa namanya? Mengikuti. Oh, tidak akan mengkhianati usaha yang kita buat gitu. Oh iya, benar. Hasil tidak akan mengkhianati usaha sih ya seperti itu ya orang-orang bilang. Berarti semasih hidup kamu harus terus bekerja keras. Iya, soalnya Karena dari kerja kerasmu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. betul itu dah. Ya Pak ya. Ya, benar. Oke, itu. terima kasih ya Bapak sudah sharing nih di pagi hari bareng saya di program Kabar Alumni yang pastinya sangat menginspirasi banget ya sahabat Rika, dan bisa dibayangkan nih dari jurusan mesin kamu bisa menjadi sukses. Ya, jadi untuk sahabat Rika buruan gabung di SMK Negeri 3 Singaraja di jurusan mesin, karena jurusan mesin ini memiliki potensi yang cukup luas dan memang harganya mahal-mahal banget ya di sini untuk mesin-mesin semua. Jadi jurusan paling mahal versi saya ya. Dan yang pastinya segitu dulu program Kabar Alumni di pagi hari ini di 3 Oktober 2024. Semoga informasi yang sudah kita bagi ke sahabat Rika dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi nih untuk sahabat Rika membangun usaha dan menjadi orang sukses seperti beliau. Dan segitu dulu informasinya, kita tutup dengan selamat pagi.